Ya, jaga kesehatan juga, Mas. Aman. Normal. Mana itu wadah mana wadah? Yang terhormat Bunda Bupati, yang kami hormati Kapolres Kabupaten Kota Barat dan lalu Iskandar Bapak sama Pangeran, Pak Dokter, anggota DPRD Kabupaten Kota Barat. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh organisasi yang alhamdulillah pada pagi hari kesempatan hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, Kabupaten mengajak marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pagi hari ini kita masih diberikan nikmat umur. Karena dengan nikmat umur kita masih berkesempatan untuk bermanfaat bagi sesama kita, berbuat kebaikan untuk menambah pahala bagi kita untuk bekal di hari akhir nanti, serta dengan nikmat umur kita masih berkesempatan untuk memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Sama-sama saya hormati di ruangan Aula Kalapa Kodim 14 Pangkalan Bun untuk kita kopi morning, kita saling mengenal, duduk sama-sama di sini supaya yang sudah lama tidak ketemu kita berkumpul, yang belum pernah ketemu saat ini bisa ketemu, saling bertukar sapa, dan tujuannya tidak lain tidak bukan kita supaya tambah rukun, tambah akrab, kalau bahasa Jawanya tambah guyup,
saling menjalin kembali silaturahmi antar kita sesama saudara, yang pasti pada saat kita di sini hidup di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, pasti kita punya niatan untuk memajukan daerah kita, memajukan wilayah kita, memajukan rumah kita. Sehingga pada forum yang berbahagia ini kita saling bertemu dan insya Allah bisa kita manfaatkan untuk bertukar pikiran untuk hal-hal positif demi kemajuan Kabupaten Kota Waringin Barat yang sama-sama kita cintai. Kita hadir di sini dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam suku, berbagai macam agama, tetapi walaupun itu, inilah Indonesia yang nyata. Kabupaten Kota Waringin Barat di bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah yang dihuni berbagai macam suku, dari Jawa, dari Madura, suku asli dari Dayak, dan dari manapun, termasuk dari saya sendiri datang dari Jawa ya. Tidak ada niatan lain kecuali kita sama-sama datang untuk mengabdi, memajukan daerah kita. Bahkan ada kendala yang ditemui di lapangan terkait apapun itu, mari kita sama-sama duduk untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan yang tidak baik yang merusak persatuan dan kesatuan dan perdamaian yang saat ini sudah kita lewati, saat ini sudah kita nikmati bersama. Depan jangan sampai itu terjadi. Itu tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kami, tanggung jawab Pemda, tanggung jawab Polri, tanggung jawab unsur ketua yang ada di wilayah ini, dan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab rekan-rekan saudara semua. Jadi ini prakarsa niat baik kami dari Polri atas restu Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat, atas restu Kapolres, atas restu Dan Lanut, atas restu Pamong Pangeran dan ketua yang ada di sini. Nah, kita kumpul di sini. Jadi insya Allah ke depan akan kita selenggarakan lagi acara seperti ini ya. Nanti kita manfaatkan ini untuk ya mungkin baru sekali ketemu kurang akrab, nanti insya Allah pertemuan yang kedua bisa lebih akrab lagi, bisa lebih dekat lagi, bisa lebih enak berkomunikasi, berdiskusi, sehingga kita satu visi ke depan untuk memajukan Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati yang mewakili Bapak Ketua DPRD, yang kami hormati Prof. Ibu Hajat Dandim Ulu Madras Pangkalapun, Adik-adik Labut Iskandar Pangkalapun, yang kami bicarakan sama tokoh masyarakat seluruhnya yang tidak bisa kami berikan satu persatu. Dan intinya pertama-tama sebagai umat beragama dan umat yang beriman dan beragama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, berkah dan hidayahnya di pagi hari ini, walaupun kita masih di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan kesehatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi pada intinya pertemuan seperti ini memang sudah harus dilakukan di tengah kondisi saat ini merupakan hasil jeripaya dan kerja keras dari para pendahulu kita. Seperti yang dilakukan yang tadi, ya, jangan sampai nanti anak cucu kita ini tidak kita tinggalkan apa-apa. Ya, jadi mari kita jaga keberagaman yang kita percaya. Alhamdulillah beberapa kegiatan-kegiatan yang menurut saya besar dan cukup sensitif itu bisa kita lalui dengan baik tanpa ada gejolak maupun kendala sedikit pun. Yang paling dekat adalah proses pelaksanaan pilkada. Yang namanya pilkada pasti jelas ada perbedaan pilihan, perbedaan visi misi, perbedaan paslon, semuanya pasti berbeda. Namun alhamdulillah
sini dalam kondisi kurang 1 bulan kita akan melaksanakan pilkada. Yang notabene-nya saya belum tahu apa-apa dan belum tahu mana-mana. Tapi alhamdulillah dengan kunjungan-kunjungan yang saya laksanakan dan dari beberapa tokoh juga sudah siap, betul-betul kami siap mewujudkan suatu pilkada yang aman, damai, dan pilkada yang sehat. Alhamdulillah semuanya bisa terlaksana dengan baik. Saya betul-betul mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Semua ini tidak akan bisa kita lakukan apabila dari awal kita tidak mempunyai sama-sama komitmen bersama untuk mewujudkan suatu kondisi yang aman dan kondusif. Kemudian kami dari TNI Polri akan senantiasa siap menjadi garda depan dalam menjaga NKRI. TNI Polri akan selalu siap, kapanpun, pokoknya kami akan selalu siap. Jadi terkait apabila ada mungkin kelompok-kelompok tertentu yang ingin membuat situasi menjadi tidak kondusif, mohon jangan segan-segan Bapak-Bapak melaporkan kepada pihak kami maupun kepada pihak TNI. Insya Allah akan segera kami tindak lanjuti. Ya, karena di sini dulu sudah ada pernah bibit-bibit yang seperti Gapata, dulu sudah pernah ada. Dan ini akan selalu kami monitor. Kami tidak ingin kobar ini bergejolak. Sekecil apa? Saya dan Lanut dan Dim, kami semuanya sudah betul-betul berkomitmen untuk menjaga supaya kobar ini betul-betul aman, damai, dan kondusif. Ya, tidak boleh ada seseorang atau kelompok tertentu yang ingin membuat situasi menjadi tidak kondusif, khususnya di masa pandemi. Kami TNI Polri akan selalu siap mengorbankan jiwa dan raga kami demi keutuhan NKRI. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas undangan yang sudah diberikan Pak Dandim kepada kami. Ayo sama-sama kita komit dan sama-sama kita sepakat untuk menjaga NKRI ini, yang untuk menjaga khususnya Kabupaten Kobar ini betul-betul aman dan kondusif sesuai dengan keinginan seluruh lapisan masyarakat. Saya selaku Ketua Keperawatan Besar Kesultanan Bali sekaligus masih dipercayakan sebagai Ketua Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kota Barat. Sangat bahagia, sangat gembira bertatap muka bertemu bapak-bapak serta saudara sekalian yang hari ini kita bisa saling mengenal. Sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Bapak Komandan Kodim 14 Bapak Kapolres serta barusan tadi Ibu Bupati telah menyampaikan panjang lebar. Saya pun demikian, bukannya hendak menyampaikan, memberikan ulasan, tapi hanya untuk kita saling mengingatkan, beberapa kali disinggung keberadaan kita, domisili kita, tempat tinggal kita, aktivitas pekerjaan kita di mana? Di Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya mengingatkan bahwa Kabupaten Kota Waringin Barat adalah satu-satunya kabupaten yang dulu bekas pusat pemerintahan di era di masanya, di zamannya pemerintahan Kesultanan Betawi.
saya mengharap dengan hormat bagi sana, banggalah kita berada di wilayah Kabupaten Kota Barat yang dulu juga merupakan pusat pemerintahan Kesultanan di era Singasari. Untuk itu, perkenankanlah saya berharap dengan hormat lagi sama saya mencoba memakai bahasa dari Jawa. Kebetulan, alhamdulillah, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dari Jawa, yang mudah-mudahan Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ada yang dari Jawa, mudah-mudahan mengerti falsafah ini. Marilah kita tanamkan bagaimana falsafah Jawa, walaupun dari Jawa kah, dari Sumatera kah, dari Sulawesi kah, dari manakah. Kalau itu memang bagus, kalau itu memang baik, kenapa tidak kita pakai? Falsafahnya itu. Melu rumangsa handuweni, rumangsa handar beni, mulat sariro, hamroso wani. Yang artinya tentunya banyak yang tidak bahasa Jawa. Saya coba mengartikan, maka aku mati. Menanamkan dalam lubuk hati sanubari kita yang sangat dalam sebagai masyarakat Kota Waringin Barat. Ikutlah merasa memiliki negeri ini. Maka apabila merasa memiliki, tentunya dengan sendirinya harus ikut menjaga. Bukan hanya menjaga, merawat. Ibaratkan tanaman, kalau kita merasa memiliki tanaman, maka kita harus menjaganya. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati Pak Dandim, Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati Pak Kapolres, yang saya hormati Komandan Lalu Lintas Bandung, yang tentunya sama-sama kita banggakan, kita hormati Bapak Pangeran Desa, selalu tokoh kita, tokoh kita, yang saya hormati seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat, komunitas, dan insan pers, dan lebih khusus kepada tuan rumah, seluruh anggota Kodim 1014 Kabupaten Kota Barat, undangan hadirin yang berbahagia. Melalui sambutan ini, mari tentunya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena begitu besar kasih dan nikmat yang diberikan kepada kita hingga kita pada pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya saya atas nama pribadi mohon maaf jika acara ini agak tertunda. Kemarin Pak Dandim sudah komunikasi karena memang tidak diduga-duga. Kebetulan aku ada kedatangan tamu dari Jakarta dan memberi bantuan kepada pemerintah daerah berupa alat mobil unit untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi saya sampaikan dengan Pak Dandim, gak apa-apa Pak Dandim, acara lanjut saja dulu biar nanti sambil usul. Tapi ternyata Pak Dandim, Pak Kapolres dan Pak Danut biar sama-sama saja ditunggu. Sekali lagi atas ketidaknyamanan ini, ya, atas molornya waktu, sekali lagi Ibu mohon maaf. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih sebelumnya saya diminta untuk menyampaikan wawasan, ya, mungkin menyampaikan kalau dibilangkan sambutan tidak sambutan juga ini, ya.
Jadi ini ajang silaturahmi kita. Jadi tidak terlalu formal-formal karena kondisi yang kita rasakan selama ini hampir 1 tahun terakhir ya. Kita mungkin walaupun bertemu tidak di dalam forum seperti ini, sekali lagi saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih inisiasi yang dilakukan oleh Bapak Dandim untuk mengumpulkan kita bersama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pertemuan ini tentunya pertemuan dalam suasana keakraban. Kita merasakan dalam situasi kondisi seperti ini, negara kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandim maupun Pak Kapolres, saat ini negara kita sedang masuk dalam krisis kesehatan yang berkepanjangan. Tentunya kondisi ini dampaknya sangat luar biasa. Karena kesehatan saat ini sedang terganggu, otomatis dampak ekonomi, dampak sosial itu semuanya mengiringi. Kota Waringin Barat merasakan di dalam fase tahapan-tahapan kita membangun Kota Waringin Barat ini penuh dengan situasi dan suasana kegotong royongan. Beberapa program unggulan kita Kota Waringin Barat ini luar biasa. Di dalam 3 tahun terakhir ini perkembangannya untuk Kota Waringin Barat, terutama di sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini menjadi program unggulan kita. Beberapa kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dampak ekonomi, bagaimana peningkatan UMKM, semuanya terdampak dari sini. Sektor jasa bergerak. Tapi dengan kondisi pandemi kita rasakan luar biasa. Ini terjun bebas. Bukan hanya kita yang merasakan, tapi semua yang global. Beberapa kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah daerah Kota Waringin Barat dalam bagaimana situasi dampak sosial dengan kebijakan-kebijakan pada saat awal ya. Karena kita semuanya panik, pemerintah panik bagaimana ini menanggulangi kesehatan masyarakat. Anggaran-anggaran yang sudah kita persiapkan untuk mensupport ya, pelayanan dasar kepada masyarakat, otomatis ini bukan dihentikan, tapi ini tidak maksimal kita lakukan. Tahun 2020 ini betul-betul tahun yang sangat ekstra ya. Sangat ekstra bagaimana kita berupaya semampu mungkin agar gejolak ekonomi dan gejolak dampak sosial yang terjadi di daerah kita Kota Waringin Barat ini tidak menimbulkan ketidakkondusifan daerah kita. Otomatis dengan kesehatan terdampak, ekonomi terdampak, pasti dampak sosialnya akan lebih luas. Tapi saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Waringin Barat, khususnya juga dukungan penuh dari jajaran TNI Polri di dalam kita bersama-sama memerangi kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita berjibaku, bergotong royong. Tadi yang kita khawatirkan dampak sosial seperti mohon maaf mungkin di Kota Waringin Barat ini sampai saat ini kita masih kondusif. Walaupun ada riak-riak ya, terutama media sosial. Kadang-kadang media sosial ini kan beritanya itu terlalu dilebih-lebihkan. Padahal kita sudah turun bagaimana upaya kita melakukan ini ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi itulah kadang-kadang apa yang kita lakukan ini tentunya kebijakan yang tidak populer. Saya menyadari itu. Saya selaku kepala daerah menyadari apa yang diambil langkah-langkah ini tentunya banyak kebijakan yang tidak populer. Kita tidak butuh popularitas, kita tidak butuh sanjungan, kita tidak butuh pujian. Tapi bagaimana upaya kita bersama untuk memerangi ini bersama?
Tidak ada yang bisa menjawab kapan pandemi ini berakhir. Kita masih dihadapkan oleh situasi kondisi yang sulit. Bagaimana kita mengatur, mengolah ini semua? Tentunya siapa lagi kalau kita tidak kita inilah dari tokoh masyarakatnya, dari tokoh agamanya, dari tokoh adatnya. Tentunya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tentunya tidak akan mensengsarakan masyarakatnya, tidak akan menyakiti masyarakatnya. Inilah upaya dan tugas kita bersama, bagaimana memberikan pemahaman, memberikan semangat dan memberi motivasi kepada masyarakat kita. Kita menyadari bahwa kondisi saat ini masyarakat sudah diambang titik jenuh. Sudah terlalu lama kondisi seperti ini. Tapi kita sebagai motor, sebagai penggerak yang memberikan contoh kepada masyarakat, kita tidak boleh kendor. Kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis. Kalau tidak kita siapa lagi yang memberikan semangat kepada masyarakat kita? Jadi kalau slogan itu, pesan ibu itu jangan kendor. Kalau kita tidak, kita siapa lagi yang memberikan semangat kepada masyarakat kita, memberikan pemahaman. Ya mudah-mudahan krisis kesehatan ini dengan ada sudah vaksin, ya. Nah ini juga masalah vaksin ini terjadi pro kontra. Ada yang tidak mau divaksin dengan tadi alasan macam-macam. Karena tadi saat ini yang menghakimi kita itu adalah media sosial. Media sosial ini begitu keras, ya, begitu keras. Nah, jadi ini juga kebetulan ada insan pers di sini. Dari insan pers inilah menjadi corong program pemerintah, ya, melewati krisis kesehatan ini segera pulih. Vaksin diberikan kepada masyarakat. Memang ini bukan obat COVID vaksin ini, tapi dengan adanya vaksin ini paling tidak untuk menjaga stamina, ketahanan tubuh masyarakat kita, dan segera ya, harapan kita dengan sudah adanya vaksin nanti kita krisis kesehatan ini segera berakhir sekali akan. Nah itu problem-problem yang saat ini sedang kita hadapi, pemerintah hadapi saat ini. Maka oleh sebab itu saya terima kasih kepada Pak Nadiem yang menginisiasi kegiatan kita pada hari ini, karena kita sudah terlalu lama. Mungkin ada saran masukan dari teman-teman, baik tokoh masyarakatnya, tokoh agama, tokoh adatnya, untuk bisa kita bersama-sama bagaimana kita bangkit dari keadaan ini, ya. Dan kita saat ini sudah memasuki situasi kondisi dalam era global. Kemudian kita juga masuk saat ini dalam situasi kehidupan di masa normal, ya, menjadi new normal. Ke depan akan kita gelar. Mungkin nanti akan bergilir di Polres, sekarang di Kodim, besok di Polres, besok di Lanut, besok lagi di Pemda. Tujuannya adalah untuk supaya betul-betul kita sama-sama saling menjaga, ya, saling menjaga supaya jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok atau orang-orang oknum-oknum tertentu yang berusaha ingin membuat situasi ini menjadi tidak kondusif. Ya, harapan kita para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, khususnya di masa pandemi ini juga bisa membantu peran pemerintah daerah dengan TNI maupun Polri dalam rangka mensosialisasikan terkait masalah protokol kesehatan seperti yang dibilang Ibu Bupati tadi. Ya, karena masyarakat ini sudah ada yang sadar, namun masih ada juga yang masih abai dengan protokol kesehatan, khususnya pemakaian masker. Ya, 10 hari ini terhitung dari mulai kemarin kita akan laksanakan pembagian masker secara serentak ke seluruh warga masyarakat di Kobar, dan ini juga merata dari mulai Polsek sampai ke Polres. Polres bekerja sama dengan pemerintah setempat, dengan TNI yang ada di kabupaten. Untuk Polsek juga bekerja sama dengan kecamatan dan Ramil. 10 hari ini kita melaksanakan pembagian masker secara serentak. Gunanya adalah untuk
mendisiplinkan masyarakat terkait masalah protokol kesehatan. Nah, kita minta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat semuanya ikut sama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan, khususnya tentang cara penggunaan masker yang baik dan benar. Karena masih banyak yang memakai masker itu di bawah hidung, bahkan diletakkan di dagu dan lain-lain sebagainya. Supaya Kobar ini seperti yang dibilang Bupati tadi, segera kembali hijau seperti dulu lagi, beraktivitas seperti semula lagi. Itu harapan kita yang paling besar saat ini, ya. Oke. Jadi pertemuan pada siang hari ini itu bukan maksud saya sebagai Dandim atau Kodim untuk cari popularitas, enggak. Jadi saya hanya pengen menginisiasi, jadi saya menganggap beliau-beliau itu kan orang-orang penting di organisasi masing-masing. Dengan kesibukan beliau, dengan aktivitas beliau yang banyak, bukan yakin, maksudnya kemungkinan besar beliau itu jarang ketemu, jarang silaturahim. Walaupun mungkin sebelumnya kawan, sebelumnya kolega, tapi karena dengan adanya kesibukan masing-masing kegiatan organisasi, jarang ketemu, jarang berbincang-bincang. Makanya pada siang hari ini kita berkumpul bersama-sama di sini. Yaitu tujuannya memang untuk silaturahim, untuk bisa berdiskusi, bisa ngobrol lagi. Ya memang saya lihat tadi masih canggung di antara mereka ya, karena baru ya bukan saya, mungkin Dandim sebelumnya pernah melaksanakan. Hanya saja pada saat ini memang baru diadakan gitu. Ya insya Allah tadi sesuai yang disampaikan Kapolres, nanti akan bergantian tempatnya ya. Kalau sudah sering ketemu, nanti kan lama-lama dari awalnya diem-diem bisa ngobrol-ngobrol, bisa akhirnya bisa tukar pendapat, diskusi yang tujuannya bukan lain ya untuk kemajuan daerah kita. Saya menggarisbawahi bahwa Kabupaten Kobar ini terdiri dari berbagai macam agama, suku, adat, kebiasaan. Nah itu yang datang dari luar atau mungkin yang sudah lama di sini pun berbagai macam ragam adatnya. Kita ini Indonesia kecil, kita ini Bhinneka Tunggal Ika, itu yang harus kita kedepankan. Jangan kita mengedepankan siapa saya, dari mana saya, apa saya, jangan. Yang penting kita sudah ada di sini ya, mari kita sama-sama bangun daerah kita. Saya sebagai perwakilan TNI yang ada di sini ya, saya pernah dinas di mana-mana. Dimanapun saya berdinas, niat saya yang membangun tempat di mana saya berpijak, di mana saya berdinas, dimanapun itu. Jadi semoga semangat ini bisa kita tularkan kepada yang lain. Oke. Dan izin terkait dengan ini kan ada beberapa pilar yang sudah disampaikan, termasuk dan lalu juga punya peran penting ya. Terutama ini saya dengar informasi ada edukasi untuk membuka lahan hutan supaya masyarakat lebih enjoy, tenang, aman dan prokesnya berjalan maksimal. Nah, bagaimana kira-kira di? Jadi gini, potensi yang kita punya khususnya di Lanut Iskandar adalah kita mempunyai lahan hutan alam yang sampai saat ini masih terjaga keasriannya dan salah satu menjadi objek wisata bagi masyarakat yang ada di Kobar. Banyak masyarakat saat ini, terutama di tengah pandemi ini, giat melaksanakan kegiatan olahraga. Salah satunya adalah kegiatan goes ataupun bersepeda. Ya. Kita mengakomodir animo masyarakat. Kita buatkan mountain bike track di sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meminimalisir laka lantas. Pengguna sepeda ini kalau kadang-kadang sudah asik berjalan, ngobrol di jalan, kadang-kadang satu lajur bisa dibuat bertiga sampai berempat. Itu yang kita minimize laka lalinnya. Ya. Salah satu yang ada baru kali ini yang ada di Kalimantan Tengah, mountain bike track ini. Kedepannya nanti kita buat juga wahana edukasi fauna berupa kandang rusa. Konsep yang lebih jauh lagi pengembangbiakannya ataupun konservasi seperti yang ada di Tanjung Putik.
hanya satu-satunya yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya ada di Kobar. Itu potensi yang akan kita kembangkan. Terima kasih. Jadi secara perdana ini dilaksanakan, sudah terlaksana atau masih wacana, dan Sudah untuk mountain bike track sudah hampir 70%. Sudah banyak rekan-rekan kita yang melaksanakan trial ataupun percobaan baik dari lari alam, mountain bike track, kemudian dari para trabas ataupun dari motocross sudah pernah mencoba rute ini. Kedepannya saya sudah sondingkan kepada Bupati, kita akan melaksanakan satu event untuk olahraga tetapi bersepeda dengan batasan-batasan protokol kesehatan yang sudah kita terapkan. Demikian. Satu lagi dan terkait ini kan Danau Biru dan kedepannya seperti apa? Danau Biru akan kita kembangkan, akan kita percantik lagi sebagai wadah ataupun sarana wisata juga. Tapi konsepnya seperti apa masih kita rancang dulu. Sebagai salah satu wahana wisata air bagi masyarakat yang ada di Kobar. Terus lahannya Saya tentunya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang diinisiasi oleh Pak Dandim ya, dalam rangka silaturahmi kebangsaan dengan forum komunitas lintas agama, lintas adat ya, tokoh masyarakat dengan juga tokoh pemudanya. Tentunya ini sinergitas dalam rangka kita selalu memberikan support penuh di dalam rangka kita bisa bersama-sama melakukan upaya untuk menciptakan kekondusifan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini tentunya langkah yang sangat baik, apalagi dalam situasi pandemi saat ini, kurang lebih hampir 1 tahun terakhir ya, kita mungkin tidak pernah bertemu dengan kondisi pembatasan-pembatasan yang terjadi, tapi alhamdulillah ini mulai kita rangkul kembali semua elemen ini. Bagaimanapun kita ingin menciptakan kekondusifan daerah kita, kita sama-sama bisa menjadi penggerak dan motor ya, karena situasi kondisi yang ada ini kita tidak menginginkan ketidaknyamanan ya, bagaimana dalam upaya kita bersama kenyamanan, ketentraman, kekondusifan daerah ini menjadi jadi semangat kita. Mungkin itu. Ada yang mau